Korupsi timah 300 triliun akan berbelok arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FNN yang dirahmati Allah, jangan terkejut jika kelak mendapati akhir cerita mega korupsi 300 triliun berbelok arah. Tidak bakal menyentuh aktor kakap. Dan inilah opini tajam dari Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. Rakyat akan disuguhi cerita ketoprak sekadar hiburan sekalian mengecoh dengan skenario yang dimainkan para koruptor. Kasusnya bisa menghilang di telan bumi dengan aman tanpa bekas. Rangkaian kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara 300 triliun itu telah dipertontonkan dengan terjadinya teror di Kejaksaan Agung. Ini adalah kejadian yang tidak masuk akal. Awal cerita ketoprak dimulai. Masyarakat luas meyakini skema korupsi 300 triliun hanya sebagian kecil dari korupsi di Indonesia yang sesungguhnya. Ini terjadi di semua lini penyelenggara negara, tidak akan bisa dibongkar. Korupsi yang ditangani Kejagung, pelakunya akan diubah. Muncul peran pengganti yang dikorbankan demi keselamatan para pejabat dan koruptor kakap. Pelaku yang sesungguhnya tidak akan tinggal diam. Fragmen awal pemanggilan Jaksa Agung dan Kapolri ke Istana Presiden patut diduga bukan untuk backup Kejagung menjalankan tugasnya, tetapi tidak lebih, hanya negosiasi agar kasus tidak melebar kemana-mana. Inilah yang ditakuti Presiden. Hampir dipastikan ceritanya akan berbelok arah. Hampir tidak mungkin Jaksa Agung berani melawan Presiden. Kalau Kejagung berani menelusuri pelaku yang sesungguhnya, termasuk siapa Jenderal B penebar teror, maka drama semakin membesar. Akan banyak elit yang terbirit-birit ketakutan. Karena itulah skenario belok arah dipaksakan dan indikasi awal sudah terlihat. Teror dan tekanan diduga diambil alih oleh Presiden dibantu Menko Polhukam. Kejagung diminta untuk tidak meneruskan penyidikan. Publik cukuplah dipuaskan dengan penangkapan pemeran lain. Cerita ketoprak mulai diolah. Disusun skenario bahwa kasus hanya terkait dengan upeti rutin yang wajib disetorkan PT Timah ke kantong Jenderal B lewat perusahaan anaknya Herfiana Widiatma, Ketua BMI organ sayap PDIP. Padahal Robert Bono Susatyo sebagai pemain utama aliran korupsi tambang timah inilah yang diduga mengatur aliran dana. Berapa yang dipegang dan harus dipamerkan oleh HM, SD, HL sebagai aktor flexing agar disangka sebagai penerima paling banyak uang korupsi. Kemudian muncul dokumen Mabes Polri terhadap dugaan transaksi tak wajar milik Budi. Disebutkan Herfiana mengucurkan dana 10 miliar ke PT Sumber Jaya Indah pada Mei dan Desember 2007. Herfiana mengaku dana itu bagian dari pinjaman 57 miliar dari PT Pacific Blue International saat ia berusia 19 tahun. Saat penyelidikan rekening milik Budi terungkap alibi bahwa Herfiana yang berusia 19 tahun itu dianggap belum sempurna menjadi pebisnis, belum matang. Semua transaksi dibantu oleh BG yang terus mengawal Herfiana. Dana ecek-ecek 57 miliar itu rencananya dipakai Herfiana untuk mengembangkan bisnis perhotelan dan pertambangan timah. Muncul cerita lain. KPK sudah mencurigai adanya transaksi tak wajar. Transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil Budi sebagai anggota Polri. KPK kemudian menetapkan status tersangka terhadap Budi 13 Januari 2015 atau sehari sebelum Budi mengikuti uji kelayakan calon tunggal kepala Polri di DPR. Semua cerita pengadilan korupsi akan berubah. Korupsi di Indonesia hanya bisa diatasi dengan munculnya pemimpin negarawan, jujur dan berani menghukum mati para koruptor. Sobat FNN, selesai sudah tugas kami menemani Anda hari ini. Jangan lupa singgah di channel FNN TV yang siaran reguler setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 7 malam. Terima kasih, sampai jumpa.